Sebuah pertanyaan. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Itu kata Yesus. Nah, pada masa permulaan pekerjaan Yesus dalam dunia ini, di awal-awal perjalanan pelayanannya, Tuhan Yesus boleh dikatakan mengalami pasang naik jumlah pengiring atau jumlah pengikut yang hebat. Ada beribu-ribu orang datang kepadanya. Pernah di suatu tempat di Betsaida, lebih daripada 5.000 orang mengelilinginya. Itu terdapat dalam Matius, Injil Matius pasal 14. Pernah di Dekapolis, lebih 4.000 orang sekaligus mendengarkan pengajarannya. Terdapat dalam Matius pasal 15. Nah, sayang para penginjil tidak bisa mencatat jumlah orang yang datang, persisnya berapa, tepatnya berapa yang datang kepada Yesus pada saat itu. Tidak heran, karena memang pada zaman itu bukanlah zaman propaganda seperti zaman kita sekarang ini. Pada zaman itu multimedia, pencari berita, dan orang-orang yang penyiar-penyiar pers dan lain sebagainya belum ada pada zaman itu. Kecanggihan teknologi seperti zaman kita sekarang belum ada. Nah, tapi alat-alat komunikasi juga hampir tidak ada waktu itu. Tidak ada siasat tertentu yang menggerakkan massa waktu itu. Seperti zaman kita sekarang ini ada ormas, organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan untuk menguasai dan memperalat massa juga belum ada pada waktu itu. Tapi anehnya, kemana Tuhan Yesus pergi? Banyak orang berkerumun, sampai-sampai dikatakan bahwa ribuan. Sampai mengingat kisah seorang Sakeus yang dikatakan itu pendek, pernah berusaha mati-matian memandang Tuhan Yesus, namun tidak dapat karena ia terbenam dalam lautan manusia. Beruntung dalam Lukas mencatat bahwa ada sebatang pohon ara menolong Sakeus. Lukas 19. Suatu waktu dalam sebuah perjalanan ke rumah Yairus di Kapernaum, Tuhan Yesus kemudian bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid seakan-akan menjawab, "Orang sedemikian banyak ini berdesak-desakan. Bagaimana kami bisa tahu siapa menjamah Tuhan?" Beruntung wanita yang sakit pendarahan yang menjamah jubah Tuhan itu belum pergi jauh. Dan dengan segera dia datang. Dengan keberanian dia mengakui. Dan memang dia telah mendapat kesembuhan. Markus pasal 5 menuliskan akan hal itu. Nah, di Betsaida yang kita sebutkan tadi, di mana Tuhan Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ekor ikan, yang hampir laki-laki 5.000 orang saja yang memakan. Jadi terhitung bahwa yang makan 5 orang laki-laki saja. Belum dihitung wanita dan anak-anak. Nah, kalau wanita ditaksir sebanyak laki-laki dan anak-anak pun demikian, maka kira-kira jumlah yang hadir taruhlah kira-kira 15.000 orang. 5 roti. Nah, itulah sekedar beberapa gambaran dari keadaan ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya di dunia ini. Nah, ia tidak mempunyai alat-alat propaganda.
Ia tidak membentuk seksi-seksi publikasi humas seperti halnya kita zaman sekarang ini. Bidang-bidang pelayanan dan lain sebagainya. Malahan setiap kali apabila ia menyembuhkan orang, katanya, janganlah engkau menceritakan akan hal ini kepada seorang atau siapapun juga. Ia tidak mau perbuatannya digembar-gemborkan. Ia tidak suka kepada agitasi atau propaganda semacamnya. Tapi sekali lagi anehnya, bagaimanapun dicegah, arus massa tidak dapat dibendung. Mereka tidak dapat dirintangi, dihalangi untuk datang. Ajarannya yang penuh kuasa, ajarannya yang penuh mujizat, yang jelas menggambarkan kedatangan kerajaan Allah, merupakan daya tarik yang tidak ada taranya, sehingga Herodes sekalipun ingin memandang dia. Herodes ingin sekali, punya kerinduan untuk memandang dia. Lukas pasal 9 ayat 9. Tapi Tuhan Yesus tidak selalu mempercayakan diri kepada orang banyak itu. Ia tahu bahwa justru disinilah terletak jerat iblis. Kepopuleran yang biasa membuat pemimpin-pemimpin di dunia ini bisa mabuk dan lupa daratan. Tidak membuat dia terjerat. Itu Yesus. Ia tetap waspada dan setiap kali mengundurkan diri ke tempat yang sunyi, kata Alkitab, untuk berdoa. Sendirian ia bercakap-cakap dengan Bapaknya. Dan itulah yang membuat ia kuat dan berkuasa. Selanjutnya, terhadap orang banyak, terhadap massa yang datang kepadanya, tidak pernah ia mencari kompromi. Tidak pernah ia membiarkan dirinya dihanyutkan oleh kehendak orang banyak, oleh massa untuk mencari popularitas yang lebih besar. Sebaliknya, di balik ajaran-ajarannya, di dalam pengajaran-pengajarannya, ia bersikap tegas dan keras. Dengan tidak pilih bulu, dia dengan tidak pandang bulu, ia menyerang segala kemunafikan yang ada. Orang-orang Farisi dengan hati panas tunduk mendengar khotbahnya. Ahli-ahli Taurat sama halnya. Mereka disebut kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang orang mati. Dapat kita baca dalam Matius pasal 23 ayat 27. Bayangkan Herodes, Yesus katakan sebagai serigala karena kejahatannya. Lukas pasal 13. Nah, juga orang banyak itu yang datang berkerumun mengerumuni Tuhan Yesus, tidak mau meninabobokan mereka dalam dosa-dosanya. Ia berseru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Nah, kepada mereka yang menyangka dirinya benar, firman-Nya mengatakan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes pasal 3 ayat 3. Nah, kepada mereka yang hanya ingin melihat tanda mujizat, hanya ingin menikmati mujizat, dia katakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Matius 12 ayat 38 dan 39. Pendeknya, singkatnya, kepada orang banyak yang berkerumun itu, Tuhan Yesus selalu mengajar dengan tegas. Ia tidak khawatir bahwa dengan ketegasan itu, banyak orang akan tersinggung dan mengundurkan diri daripadanya. Juga ia tidak khawatir bahwa dengan ketegasan itu banyak orang yang akan menjadi musuhnya. Tetapi tidak berarti pula bahwa Tuhan Yesus tidak mempunyai sifat lemah lembut. Sebenarnya, kelemah lembutannya melebihi segala manusia. Tetapi kelemah lembutan itu
tidak pernah membuat ia berkompromi dengan dosa apapun. Terhadap barang siapa yang sudah sadar akan dosanya dan mencari kelepasan firman-Nya. Seperti yang dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lanjutnya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 28-29. Tetapi terhadap segala orang yang tidak mau menginsafi dosanya dan tetap membanggakan kebenaran diri sendiri, ia tidak pernah bersikap lemah lembut. Apakah akibat dari sikap ini? Banyak orang mengundurkan diri. Juga mereka yang disebut murid-muridnya, yang sudah lama mengikut dia. Jelas dalam Yohanes pasal 6 ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, apakah Tuhan Yesus menyesal melihat hal ini? Tidak. Dia tidak menyesal. Adalah lebih baik mereka itu mundur daripada mengiring Tuhan padahal tidak menaklukkan diri pada kehendak Tuhan. Ia tidak menghendaki jumlah yang banyak, melainkan mutu yang baik, kualitas yang baik, kerendahan hati dan ketaatan. Dan akhirnya ia bersabda, ia berfirman kepada ke-12 murid yang masih tinggal itu. Apa yang dia katakan? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Sebuah pertanyaan yang sungguh luar biasa. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, dalam pertanyaan ini, ia memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih. Kepada ke-12 murid yang sisa ini, Yesus sebenarnya sedang memperhadapkan mereka pada sebuah pilihan. Artinya, mereka boleh pergi. Kalau mereka tidak senang dengan hukum-hukum kerajaan Allah yang disampaikan melalui khotbah-khotbah Kristus, mereka boleh kembali kepada hidup lama mereka. Mereka boleh kembali ke Tiberias, kepada perahu dan pukat mereka. Kalau mereka beranggapan bahwa ajaran Tuhan tidak cocok lagi bagi mereka, silakan pergi. Sebuah pilihan diperhadapkan. Tuhan Yesus tidak mau memaksa mereka untuk mengiring dia. Memang ialah yang memanggil mereka dahulu. Tetapi tidak berarti bahwa mereka kehilangan kebebasan untuk memilih. Mereka boleh mengambil keputusan untuk terus mengabdi, untuk terus mengikut dia, atau mundur sekalipun. Nah, murid-murid ditempatkan di dua persimpangan. Memilih Kristus atau memilih diri mereka sendiri. Memilih hukum-hukum kerajaan Allah atau hukum-hukum kehendak manusia. Nah, pada kesempatan itu bangunlah Petrus. Dan atas nama kawan-kawannya ia menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Sungguh luar biasa dan alangkah indahnya jawaban ini. Murid-murid itu tidak mau meniru orang banyak yang sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka sadar bahwa meninggalkan Kristus akan membawa kerugian besar bagi keselamatan mereka. Mereka sadar bahwa meninggalkan Tuhan Yesus berarti pindah dari hidup dan kembali kepada mati. Mereka sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang mempunyai hidup kekal. Karena ialah Tuhan yang sebenarnya. Pada dia ada kesukaan yang sejati. Di dalam dia terdapat kepuasan yang benar. Di luar dia, manusia akan mengembara mencari kesukaan. Tetapi yang diperolehnya hanya kesukaan dosa. Hanya kesukaan buatan iblis yang membawa kepada kebinasaan.
Mereka sadar bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12 katakan, selain dari nama Yesus, murid-murid itu berkata, kepada siapakah kami akan pergi? Kepada ahli filsafat manakah? Kepada sarjana manakah? Kepada pahlawan mana? Kepada pemimpin mana? Kepada nabi siapa? Bukankah semua manusia itu sia-sia? Bukankah semua kecakapan manusia itu hanya bermuara ke dalam maut? Hanya Kristuslah yang punya perkataan yang hidup dan kekal. Apakah kami akan pergi kepada mereka yang terus berkancang dalam dosa-dosa mereka? Kepada siapakah kami akan pergi? Saya kira ini sebuah pertanyaan. Ini sebuah respon yang tepat atas pertanyaan Yesus. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan sebuah jawaban yang sungguh luar biasa, sungguh alangkah indahnya menurut saya, bahwa kepada siapakah kami akan pergi? Tegas murid-murid itu memilih Yesus. Karena mereka sadar bahwa dalam anugerahnya ia sudah lebih dahulu memilih mereka. Sayang, dari 12 murid itu ada seorang yang akan menjadi pengkhianat. Ia akan pergi juga bersama orang-orang banyak itu. Untuk sementara ia masih tinggal. Tetapi hatinya sudah bercabang. Itulah Yudas. Karena hatinya yang bercabang itu, ia tidak dapat mengalami kesukaan yang sejati. Akhirnya ia terbuang untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, apakah kamu tidak mau pergi juga? Itulah pertanyaan Kristus kepada kita hari ini. Banyak orang sudah pergi. Mereka tidak tahan menderita. Mereka tidak tahan mendengar ajaran Kristus. Ajaran Kristus seakan-akan menjadi cemeti, menjadi cambuk yang melukai hati mereka. Dan mereka mau mengiring Kristus. Hanya selama ada angin baik. Kalau angin mulai berputar, mereka ikut berputar pula. Selama Tuhan Yesus memperbanyak roti, selama itu banyak orang mengikut dia. Pada waktu ia berhenti memperbanyak roti, mereka akan menghilang tanpa pamit. Banyak orang mengiring Kristus hanya karena perhitungan-perhitungan duniawi untuk memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu. Pada abad-abad keempat, banyak orang dalam kerajaan Romawi mau mengiring Kristus. Karena Kaisar Konstantinus membagi-bagi pangkat kepada mereka. Ketika kemudian pangkat-pangkat itu bisa diperoleh dengan cara lain, mereka mulai berhenti mengiring Kristus. Sekurang-kurangnya mulai menjadi Kristen pasif. Kristen KTP istilahnya. Nah, beberapa abad yang lalu, banyak orang di Eropa mau mengiring Kristus. Mau mengikut Kristus karena ingin maju. Karena ingin mencapai ilmu pengetahuan yang tinggi. Karena ilmu pengetahuan waktu itu umumnya berada di tangan para rahib gereja, para tokoh-tokoh gereja. Tetapi ketika kemajuan ilmu pengetahuan dapat mereka capai di luar gereja, maka orang mulai berhenti mengikut Kristus. Paling-paling menjadi Kristen pasif, Kristen tradisi, dan Kristen KTP. Nah, saudara-saudara, sejarah selalu berulang. Banyak orang tidak segan-segan meninggalkan keyakinan yang tadinya dibela mati-matian. Kalau dalam keyakinan itu, ia tidak memperoleh lagi keuntungan yang tadi diharapkan. Atau kalau ada keuntungan-keuntungan yang lebih besar kelihatan di tempat lain. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus bertanya sepanjang zaman. Pertanyaan Yesus ini menjadi pertanyaan sepanjang zaman. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Juga pada zaman ini, pada saat sekarang ini. Dan pada hari ini ia bertanya kepada kita, apakah kamu
mau pergi juga. Sudah pasti kita mau membela diri dengan berkata, kami belum pernah meninggalkan Tuhan dan kami tidak akan meninggalkan Dia. Bagus. Bagus sekali ucapan itu. Tetapi apa benar? Sebenarnya Tuhan Yesus bisa menunjuk kepada sepak terjang kita di luar gedung ini. Kepada tindak tanduk kita di luar gedung ini. Kepada kata-kata dan perbuatan-perbuatan kita di luar dari gedung ini. Dan ia berkata, kamu sudah meninggalkan aku. Kamu sudah berkhianat kepadaku. Dalam perjamuan terakhir, Yesus katakan, orang itu ada di antara kita. Jadi Yesus tahu sebelum kita mengatakan, saya tidak akan pergi. Yesus sudah tahu siapa kita. Bahkan dia mau katakan, orang itu ada di antara kita. Betul. Di dalam gedung ini kita masih hadir. Betul, kita masih duduk dengan sopan di sini. Tetapi di luar gedung ini kita sudah buat banyak hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di hadapan kursi pengadilan Tuhan, kita mencari nafkah dengan cara-cara yang tidak halal. Kita mencari kedudukan dengan cara-cara yang mendukacitakan Tuhan. Kita membentuk masa depan kita dengan cara-cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, apakah ini bukan bukti bahwa kita sudah meninggalkan Tuhan? Banyak orang sudah maju di dalam Kristus, tetapi kemudian mulai mundur pula. Mereka kembali kepada hidup lama mereka, dosa-dosa yang sudah ditinggalkan sejak 5 atau 10 tahun yang lalu. Nah, apakah ini? Apakah ini belum namanya meninggalkan Tuhan? Kita berkata bahwa kita belum meninggalkan Tuhan, karena bukankah kita masih hadir di ruangan ini? Karena bukankah kita masih ambil bahagian dalam pelayanan, dalam bernyanyi di sini? Karena bukankah kita masih ikut mendengar khotbah pendeta? Betul. Tetapi Tuhan tidak menilai kita berdasarkan 1 jam hadirnya kita di ruangan gereja, melainkan pada seluruh kehidupan kita di luar gedung gereja. Sejam hadirnya kita dalam ruangan gereja ini tidak bisa menjadi ukuran. Nah, yang menjadi ukuran adalah seluruh kehidupan kita di luar gedung gereja. Saudara-saudara, sudahkah saudara-saudara meninggalkan Tuhan? Sudahkah saudara-saudara mundur dalam iman? Sudahkah saudara-saudara melakukan kembali dosa-dosa lama yang telah ditinggalkan beberapa tahun yang lalu? Hendaknya setiap orang mengoreksi dirinya dan memohon pimpinan Tuhan supaya berbalik ke jalan yang benar. Karena barang siapa meneruskan jalan mundurnya, ya pasti binasa. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 mengatakan, sebab orang-orang yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bahagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia yang dunia yang datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah yang bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Dosa mundur adalah langkah pertama menuju kepada kefasikan. Dan dalam ayat-ayat di atas dikatakan bahwa seorang yang tiba di sana tidak dapat lagi ditolong. Orang yang sampai kepada situasi murtad tidak dapat lagi ditolong. Nah, contoh yang paling tegas ialah Yudas. Sesudah ia membuat langkah pertama meninggalkan Kristus, ia tidak mau berbalik lagi lalu binasa. Padahal tadinya ia sudah maju di dalam iman. Nah, saudara,
hari ini Kristus memanggil kita. Marilah kita kembali kepadanya. Tangannya terulur, bersedia menerima kembali kita. Asal kita datang kepadanya dengan penyesalan. Janganlah berencana bahwa sesudah puas berbuat dosa baru kembali. Sebab dosa yang direncanakan secara sadar tidak mungkin disesali. Dan itu membawa kepada maut. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah saudara-saudara. Tangan Kristus masih terulur memanggil saudara-saudara. Dia yang menaruh perkataan yang hidup dan kekal. Dialah Tuhan yang kudus, yang datang daripada Allah. Kembalilah kepadanya dan pujilah namanya, bukan saja dalam gedung yang mati ini, tetapi dalam seluruh perjuangan hidup saudara. Amin.